Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program podcast mahasiswa ULM atau Pos Malam. Nah, pada kesempatan kali ini telah berhadir di studio orang-orang yang pastinya keren banget. Yang pertama ada Kak Fazril dari program studi administrasi bisnis PISIP. Selamat datang, Kak. Hai, selamat datang, Ayi. Oke, beliau ini adalah ketua BEM PISIP tahun 2020. Iya, 2020. Nah, kemudian di sebelah saya lagi ada Gifar, yang juga kepala departemen luar dalam kampus ya, Pak? Tahun 2020 juga. Dan kebetulan beliau ini adalah founder dari Suara Alam Borneo, yang pastinya berhubungan juga sama topik yang akan kita bahas habis ini. Nah, ngomong-ngomong masalah Kalimantan nih, Kak. Sekarang pun kita setuju nggak sih kalau Kalimantan itu adalah pulau yang kaya banget dan berlimpah banget sumber daya alam sampai budayanya? Setuju kan? Iya, sangat setuju Oke. banget. Menurut kakak nih gimana nih masalah Kalimantan nih? Khususnya kan kakak-kakak sebelah saya ini juga orang asli Kalimantan. Oke. Kalimantan Tengah ya kan? Kalimantan Tengah juga ya? Ya. Gimana nih pendapat kakak tentang Kalimantan itu sendiri? Tentang kekayaannya dan sebagainya. Dari siapa nih? Gipar? Silakan, terserah aja kita. Oke. Jadi terima kasih kan kita hari ini diundang di podcast ini, cadas sekali, artinya terobosan baru dari ULM ya, langsung di bawah ULM. Ini pola-pola baru kan untuk kita bisa lebih bermasyarakat. Oke, terkait dengan masalah apa ini, keragaman, terkait dengan sisi-sisi yang mungkin bisa kita ulas dari Kalimantan. Karena saya orang PISIP, mungkin saya coba mengulas dari sudut pandang orang PISIP ya kan. Nanti masalah alam ini Bung Gipar yang memang ngerti ya, pecinta alam, nah kan. Oke. Jadi karena kita juga nanti pembahasannya kan dibilang Bung Ayi nanti ada membahas masalah hal yang lagi viral sekarang kan. Jadi kita coba kaitkan apa yang menarik dari Kalimantan. Oke. Satu, Kalimantan itu paling menarik adalah secara sosial atau secara masyarakatnya, masyarakat yang welcome terhadap pendatang. Atau dia istilahnya kalau ada orang baru yang datang ke Kalimantan ataupun punya hubungan terhadap Kalimantan, kita sangat terbuka, tidak eksklusif. Kenapa begitu? Ya mungkin coba kita mengaca kepada sejarah paling besar bagaimana kita terbuka dan toleransi terhadap orang luar. Dari mungkin yang paling masif itu hubungan kita terhadap luar adalah dari sekitar Orde Baru. Ketika Orde Baru itu kan ada yang namanya istilah transmigrasi. Nah, transmigrasi kan besar-besaran ketika Orde Baru, dan bahkan sampai di akhir-akhir ini transmigrasi itu cukup besar ke Kalimantan. Dan terakhir seingat saya 2016 masih ada itu yang pendatang-pendatang masuk. Nah, dengan demikian ketika kita berkaca dari beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lampau, artinya transmigrasi sukses. Itu menandakan bahwa masyarakat Kalimantan ini sangat welcome, sangat terbuka terhadap orang-orang luar. Artinya kan ketika disangkut pautkan nanti pembahasan kita ya mungkin inilah salah satu hal yang keistimewaan Kalimantan, artinya masyarakatnya tidak eksklusif. Lagi kan kalau kita nanti akan berbicara masalah IKN, ini hal-hal yang mungkin bagus untuk posisi IKN nanti. Nah, kemudian yang kedua, ini juga yang terpenting, salah satu sisi menarik dari Kalimantan terkait dengan hal-hal yang viral sekarang ini kan, satu, Kalimantan itu punya sejarah kalau dibilang ekstrim ya. Ada istilah namanya kayau. Mungkin Bung Gipar kan tahu itu. Apa itu kayau? Jadi gini, ada salah satu budaya di Kalimantan yang namanya kayau. Kayau itu istilahnya kalau secara kata singkatnya adalah saling berburu kepala. Nah, berburu kepala itu ada karena beberapa hal. Mungkin salah satunya adalah karena mungkin itu kebutuhan ritual. Dan yang kedua yang mungkin bisa disangkut pautkan untuk hal-hal yang sekarang adalah untuk mempertahankan harkat dan martabat. Artinya kan kalau kita melihat seperti itu, Kalimantan ini sangat menjunjung tinggi yang namanya harkat martabat seorang manusia, harkat martabat kelompok manusia. Arti yang kedua adalah bagaimana masyarakat Kalimantan ini
hal-hal yang menarik yang kedua adalah mereka mempertahankan istilahnya martabat kemanusiaannya. Namun kalau kita mengembalikan seperti bagaimana cerita Kayau, mungkin kan pembahasan Kayau itu kan negatif, saling potong kepala. Memang itu budaya Kayau itu berhenti kalau nggak salah akhir abad ke-19, tahun 1894 kalau nggak salah dilakukan perdamaian, namanya perdamaian Tumbang Anoy. Tapi yang menjadi konteks kita kan bukan masalah harus potong kepalanya, karena itu pun sudah dilakukan perdamaian kan. Tapi poin penting yang kita bisa ambil adalah bagaimana orang Kalimantan itu sangat menjunjung harkat dan martabat seorang manusia, karena itulah yang menjadi budaya Kalimantan. Dan nanti bisa kita kaitkan nih, gimana polemik yang sekarang bisa terjadi, karena itu salah satunya, karena orang Kalimantan sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang manusia. Keren. Sepertinya cukup dua itu kan ya. Keren banget. Jadi pada intinya ya Kak, pertama tadi kan orang Kalimantan yang pastinya humble, khususnya pada para pelancong. Dan memang dari budaya Kayau itu pun ada value. Senegatif-negatifnya budaya itu ya, ada value yang memang penting banget, yang mana untuk tujuan harkat dan martabat itu penting ya. Harga diri ya kan istilahnya. Ya gitulah. Dari Kak Gifar nih. Kalau dari aku ya, mungkin dari sudut pandang alamnya, dari geografisnya juga. Kalau kita melihat dari segi geografis nih, Kalimantan sudah terkenal, bahkan dari kita SD pun sudah mempelajari. Betul. Kayak alam yang tropis dan juga banyaknya flora dan fauna, itu sudah kita bahas waktu SD kan. Nah, di sini yang akan saya bahas tentunya berkaitan dengan masalah yang kemarin yang lagi viral, itu adalah tentang keanekaragaman flora dan faunanya. Floranya kita tuh banyak sekali jenisnya, faunanya juga. Kadang orang mengira Kalimantan itu yang ada cuma monyet. Padahal kalau kita berbicara keanekaragaman, itu tentunya banyak kan. Nah, bukan hanya monyet aja, bahkan di sini ada beberapa hewan yang dilindungi oleh dunia. Yang Gifar tahu nih, memang Gifar pernah bertemu mungkin sama flora dan fauna itu. Burung enggang. Burung enggang. Ya, burung enggang. Atau biasa orang panggil itu burung tingang. Tingang. Ya, tingang Bang ya. Ya, tingang. Jadi burung ini burung yang sudah diakui dunia dan juga sudah dilindungi dunia. Nah, bukan monyet aja yang ada di Kalimantan. Jadi banyak sekali hewan yang ada di Kalimantan. Burung enggang. Kemudian untuk faunanya namanya juga hutan tropis, jadi fauna itu udah nggak terhitung lagi, banyak sekali. Bahkan setiap provinsi pun kadang beda-beda. Di Kalimantan Selatan bagaimana sistem alamnya itu beda dengan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah itu tentunya yang menjadi kekhasan Kalimantan itu sendiri. Namanya juga dijuluki paru-paru dunia ya Kak? Paru-paru dunia. Keren banget sebenarnya Kalimantan itu ya. Nah, karena saking kerennya Kalimantan ya, sampai ibu kota negara Indonesia udah disusun nih Kak, mau dipindah ke Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Timur, di Kabupaten Penajam ya. Penajam. Nah, PPU. Menurut Kakak, kok dipindah ke Kalimantan sih gitu? Dari sudut pandang Kakak masing-masing nih. Mungkin dari saya dulu Bang ya. Kita gantian kan. Yang pertama kalau menurut saya, karena kita lihat Pulau Jawa itu pulau yang domisili penduduknya sangat banyak. Padat ya? Padat sekali. Jadi mungkin ini yang jadi alasan utama pemerintah memindahkan ibu kota. Nah, kemudian alasan kedua itu saya juga pernah dengar cerita-cerita ya dari beberapa artikel, saya baca juga. Jadi sebenarnya ibu kota negara itu sudah mau dipindah sejak zaman Soekarno. Sejak zaman Soekarno itu sudah mau dipindah. Kenapa mau dipindah? Karena mereka melihat kedepannya kayaknya Pulau Jawa ini sudah nggak bisa lagi. Udah diprediksi gitu ya Kak? Diprediksi kayaknya udah mau dipadat nih pulaunya, jadi harus direncanakan pindah. Nah mungkin itu kalau dari aku. Dari Kak Fazril nih? Mungkin kalau berbicara masalah ini kan artinya pasti sudah terkhususnya para pemangku kebijakan kan sudah mengambil bagaimana cara mereka mengambil kebijakan dengan sebaik mungkin. Tentu itu ada pertimbangan. Nah, juga seperti yang disampaikan oleh Gifar tadi, banyak aspek-aspek yang sudah dipertimbangkan dan artinya ini kan sudah diwacanakan dan sudah dimulai untuk
ibaratnya tanah sudah mulai pembebasan dan sebagainya kan. Namun terlepas daripada itu, ini kan kita masih belum final. Ya, Belum final bahwa semua rakyat Indonesia sepakat untuk pindah ke Kalimantan. Artinya masih ada yang pro, ada yang kontra. Jadi terkait dengan bagaimana bahwa dia harus pindah ke Kalimantan, itu kita sudah ya iyakan lah istilahnya bagaimana pemerintah dengan standar-standar kajian akademisnya, bagaimana draft-draft pertimbangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Tapi tidak menutup mata juga bahwa masih ada kubu-kubu yang kontra terhadap pemindahan ini. Nah, mungkin hal yang menjadi catatan adalah bagaimana pemerintah bisa mengakomodir suara-suara yang belum terakomodir untuk sepakat karena kan masih ada kontra kan. Nah, itu yang harusnya PR pemerintah untuk mengakomodir suara-suara yang belum sepakat. Duduk bersama gimana nih IKN kita ya. Siapa tahu kan batal, nanti kan kita nggak tahu juga saking kontranya memuncak akibat tidak terakomodir. Nah, itu kan haruslah pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk mengambil langkah yang tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Biar semuanya itu setuju ya. Jadi PR juga buat pemerintah. Iya, itu pasti. Karena masih banyak kan pertimbangan-pertimbangan kita. Jadi memang dari tadi ya, berarti ya untuk Kalimantan sendiri itu sudah dirancang jauh-jauh hari ini dari Bapak Soekarno yang di belakang kita ini ya. Iya, Pak Ada Soekarno. rencana sudah dari dulu sebenarnya. Sudah ada plan ya. Kayaknya ini udah diprediksi tuh berarti kalau Jakarta dan Pulau Jawa itu bakal terjadinya kepadatan penduduk dan udah terjadi sekarang. Sehingga untuk sistem pemerintahannya dipindah ke tempat yang lebih kondusif seperti itu. Seperti Kalimantan. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah pindahnya ibu kota nih, dan sudah kakak bahas tadi, ada tim kontra, ada tim pro. Nih kita bahas tim kontra karena lebih seru tim kontra. Iya. Nah, jadi sesuai dari beredarnya di sosial media, ada oknum nih kak, oknum yang memang beliau ini cukup kontra sama perpindahannya ibu kota. Mungkin kita pakai sebut saja inisialnya Pak Edi ya. Iya. Gak apa-apa ya, karena juga sudah beredar ke sosial media dan sebagainya, jadi kita bisa nyebut saja. Nah, dari kasus yang sekarang itu Pak Edi ini, beliau mengatakan, mungkin bukan mengatakan sih, lebih kayak kalau bahasa Banjarnya itu ya terselait lah. Terselait. Sehingga menyebabkan banyaknya orang-orang khususnya Kalimantan asli itu merasa tersinggung. Iya. Nah, dari apa ya? Rekamannya nanti mungkin ada dicuplikan nanti di video. Jadi katanya kan kok mau orang-orang elit yang ada di Jakarta pindah ke tempat jin buang anak. Katanya gitu, Kak. Nih, gimana nih menurut kakak yang asli Kalimantan, apalagi khususnya orang suku Dayak asli nih? Iya. Mungkin dari ke Fajril dulu ya. Oke, jadi nah ini kan konteks bahasan kita yang cukup menarik akhir-akhir ini viral. Siapa tadi inisialnya Pak Edi kan? Inisialnya Pak Edi. Inisialnya Pak Edi. Memang sudah hal yang pasti bahwa kan seperti yang saya bilang, perencanaan masalah pemindahan ibu kota ini nanti bakal ada pro dan kontra. Ada yang sepakat dan tidak sepakat. Perihal kelompok yang sepakat tentu kan nggak terlalu mempermasalahkan, tapi titik masalahnya adalah ketika ada yang kontra. Nah, ketika ada yang kontra terus muncul pernyataan Pak Edi Mulyadi ya. Jangan sampai salah sebut ini karena tokoh publik ini mirip kan. Beda, ada yang Dedi. Iya, ada yang Edi. Oke. Pak Edi Mulyadi ini kan mengatakan bahwa ngapain sih mau tempat ke sana, pindah ke tempat jin buang anak, pasarnya kuntilanak dan gendruwo dan sebagainya. Cuman satu kata yang bisa saya tanggapi sebagai orang asli Kalimantan, mungkin Pak Edi tindakannya sangat disayangkan. Meskipun kalau kita coba buka bedah bagaimana Pak Edi mengangkat kata itu kan, memang kalau kita cari referensi, kata jin buang anak itu pernah menjadi kata yang biasa dipakai untuk di daerah Jakarta untuk menamakan daerah-daerah yang apa istilahnya jauh atau terpencil atau di pelosok-pelosok Jakarta. Nah, mungkin secara itu bahasa itu dipakai di Jakarta,
kalaunya versi Pak Edi Mulyadi Mungkin biasa aja. biasa-biasa aja kan, seperti yang diklarifikasi beliau. Namun kembali lagi seperti istilah pepatah orang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika beliau mau menanggapi hal-hal yang di Kalimantan, khususnya pemindahan IKN ke Kalimantan, kembali lagi kita juga tidak terlalu bisa membawa budaya yang ada di sana. Karena siapa tahu budaya yang di sini berbeda dengan budaya di sana kan. Betul. Apalagi kembali seperti yang kita coba ulas tadi, menariknya Kalimantan, mereka welcome terhadap orang luar, tapi satu, mereka menjunjung tinggi harkat dan martabat. Apalagi konteksnya harkat dan martabat itu tidak sesuai dengan budaya masyarakat di sini. Pak Edi kan mengatakan bahwa Jin buang anak itu kan tempat terpencil, Kalimantan kan tempat yang jauh, ya biasalah. Tapi kan itu tidak sesuai dengan budaya kita di Kalimantan. Iya. Kata-kata itu bukan kata-kata yang familiar. Yes. Nah, itu yang disayangkan. Artinya komunikasi publik, bagaimana Pak Edi ini berkomunikasi terhadap orang publik itu tidak menyesuaikan dengan kondisi. Padahal kan saya sangat menyayangkan karena beliau itu kalau kita lihat, satu, beliau itu kan wartawan senior juga. Iya. Yes. Setelah wartawan senior, beliau itu juga kan salah satu penulis aktif, entah di salah satu media atau juga bahkan beliau itu penulis buku. Bahkan yang paling naasnya beliau itu kan praktisi PR, public relation. Yes. Kalau nggak salah kan, yang kalau saya Iya. kalau media nggak salah. Nah, artinya harusnya seorang yang menjadi, kalau bisa dibilang beliau adalah public figure, harus bisa mempunyai komunikasi yang baik. Apalagi beliau mengkomunikasikan hal yang memang kontra. Apabila kita memang kontra, mau IKN ini digagalkan di Kalimantan, pakai cara-cara yang memang sesuai dan menyesuaikan dengan orang Iya. Kalimantan. Mungkin ya seperti itulah yang sangat kita disayangkan. Penyampaiannya mungkin lebih ditata aja ya. Oh, ini kasar enggak buat orang Iya. Kalimantan? Oh, ini kasar. Mungkin seenggaknya tuh di apa sih namanya? Dicek dulu ya. Ya, disesuaikan kan sama Disesuaikan. budaya di Iya, Kalimantan. betul. Kalau menurut Kak Gifar nih, Oke, kalau menurut aku sebenarnya tidak salah sih kalau setiap orang itu punya rasa pro dan kontra kan, apalagi nggak setiap salah. kebijakan dari pemerintah tuh pasti ada aja yang namanya pro dan kontra. Nah, ya, seperti disampaikan Kak Fajar tadi, sangat disayangkan itu adalah dia membawa unsur suku, kemudian bahasanya seperti itu mungkin ya, karena kan ini sudah menyakiti masyarakat Dayak di Kalimantan. Kemudian yang kedua, yang lebih disayangkan lagi, dia berbicara bukan untuk kelompoknya saja, tapi dia berbicara melalui teknologi, melalui sosial media, yang melihat bukan daerah dia saja, tapi seluruh Indonesia melihat. Bahkan di Kalimantan melihat semua gitu kan. the power of Iya, social media ya apalagi zaman berarti ya. sekarang kan Power of ketika viral. ada video-video yang viral tuh cepat dia tersebar, bisa melalui YouTube, TikTok ataupun lain sebagainya. Iya, iya. Mungkin itu sih. Jadi memang banyak juga ya pemimpin-pemimpin khususnya di seluruh Kalimantan, wali kota yang ada di Pulau Kalimantan, bupati-bupati sampai tokoh-tokoh adat tuh juga mengecam si Pak Edi ini karena memang sangat disayangkan. Iya. Kalimat itu sangat kasar lah di telinga orang Kalimantan ya. Oke, jadi memang kita harus juga ya berarti memang kalau untuk menyampaikan pun ditata dulu ya, Iya. paling enggaknya ditata dulu supaya biar yang disampaikan nanti itu menyinggung nggak sama orang Iya, lain pasti. kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa break dulu sebentar ya Kak. Oke, kita bisa. santai aja kan. Oke, terima kasih. Nanti kita akan kembali ke segmen selanjutnya. Oke, kembali lagi dalam program podcast mahasiswa WLM atau Pos Malam. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi si Pak Edi ya. Jadi ini saya ada baca Kak di sebuah artikel dilansir dari tribunnews.com. Katanya kan beliau sudah minta maaf ya. Iya. Minta maaf dengan katanya tempat jing buang anak itu istilahnya merujuk ke tempat yang jauh ya. Tapi kan tadi kita bahas bahwa walau itu memang umum di daerah dia dikatakan seperti itu, tapi juga kita harus memfilter nih di daerah orang lain itu katanya kasar enggak? Iya, Gitu kan. Makanya ada kalau bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa halus, bahasa Jawa kasar gitu ya. Oke. Nah, dari kasusnya Pak Edi ini kan juga banyak tokoh-tokoh adat khususnya adat Dayak dan lain sebagainya itu menyayangkan dan justru mengecam
Pak Edi ini dan harus menjalankan hukum adat. Nah, menurut kakak-kakak sekalian ini sepenting itukah hukum adat dan sepenting itukah Pak Edi ini harus menjalankan prosesi hukum adat tersebut? Gimana nih Kak? Mungkin dari saya dulu Kak. Bisa. Oke. Satu hal yang harus kita tekankan, tadi sudah disampaikan oleh Kak Fajrul juga kan, bahwa suku Dayak itu adalah suku yang welcome, tetapi tetap mempertahankan hak dan martabat. Ya, betul. Nah, apalagi ini menyangkut bukan untuk personal suku Dayak aja, tapi universal suku Dayak dan suku-suku yang ada di Banjarmasin. Nah, tentunya ini sudah kelewat batas dan sudah mengganggu hak dan martabat suku Dayak, suku Banjar dan suku-suku yang ada di Kalimantan. Nah, kurasa perlu adanya sanksi adat karena memberikan efek jera juga dan juga sebagai pembelajaran untuk orang-orang di luar sana atau siapa aja yang ketika dia berbicara dia harus memperhatikan juga dampaknya ke depannya seperti apa. Iya. Ya mungkin itu. Oke, menurut Kak Fajrul nih gimana? Berarti kan terkait dengan bagaimana tindak lanjutnya Pak Edi ini kan, satu kan kalau kita lihat terkait dengan polemik ini, itu kalau nggak salah ada sekitar 3 aduan dari polisi, 16 aduan di luar kepolisian dan 18 pernyataan sikap. Nah, berarti kan ada 2 nanti, satu ranahnya hukum positif, dia mengikuti nanti ditindaklanjuti secara hukum kenegaraan kita, dan juga nanti perihal apakah tuntutan itu tuntutan adat nanti diselesaikan secara adat. Nah, mungkin kan kalau tuntutan itu secara hukum positif kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti. Nah, terkait dengan hukum adat, selaku kami masyarakat Dayak itu pertama harus diketahui bahwa setiap subsuku ataupun suku besar dari Dayak, misalnya Dayak Otdanum atau Kenyah dan sebagainya, itu punya istilahnya budaya yang berbeda-beda. Meskipun kita satu suku orang bilang kita suku Dayak, tapi secara subsuku ataupun kita menyebutnya mengikuti das Barito, das Kahayan, itu budayanya beda-beda. Beda lagi ya? Ya, misalnya kalau nggak salah ya, di das Kahayan itu kalau hukum adat itu ada yang salah bisa dikenakan namanya jipen. Ya. Daerah das Kahayan Kapuas. Betul. Kalau di daerah das kita Barito itu terkenal yang namanya utang. Nah, apa itu Kak? Ya istilahnya kamu melakukan kesalahan, dilakukan jipen atau dilakukan utang untuk menebus kesalahan kamu tadi. Denda. Ya, denda ataupun sebagainya kan nanti. Nah, terkait dengan hal itu dari 18 pernyataan sikap, 16 aduan itu nanti silahkan seyogyanya dan sebaiknya Pak Edi untuk punya itikat baik untuk menyelesaikan tuntutan hukum adat itu. Karena gini ya, masalah hukum adat itu nanti siapa yang menuntut itu harus dipertanggungjawabkan. Nanti kan tinggal dipilah kelompok mana yang menuntut, suku-suku mana yang menuntut, itu silakan diselesaikan dengan baik sesuai dengan gimana nih tata aturannya. Misalnya orang-orang Kahayan memakai jipen, ya silakan diselesaikan jipennya. Kalau mungkin kami masyarakat das Barito ada istilah utang, khususnya di Barito Utara ada istilahnya utang, mungkin nanti dendanya dibayar dengan piring putih dan dengan nominal uang yang seberapa untuk menebus kesalahan itu. Kita kembalikan ke penuntut dan budayanya masing-masing karena kan hampir di seluruh Kalimantan banyak pernyataan sikap, tuntutan dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang paling penting, hukum adat, setahu saya ya, hukum adat orang Dayak itu tidak untuk merendahkan manusia tapi untuk istilahnya menebus kesalahan. Dan pun sebenarnya ketika Pak Edi ini punya itikat baik datang ke Kalimantan untuk menebus kesalahan, orang Kalimantan pasti memaafkan karena itu budaya kami. Intinya kalau kamu istilahnya punya kesalahan atau juga istilahnya kita tuh palas par. Ya, palas. Nah, palas. Kalau berkelahi kan palas, kamu yang salah bayar palas, pakai telur dan sebagainya buat ritual. Kalau sudah kamu lakukan ritual itu ya sudah selesai. Nggak ada lagi diperpanjang. Nah, makanya kan kalau misalkan orang bilang bahwa Pak Edi takut datang ke Kalimantan, takut dipotong kepala, enggak bakal ya? Ya, tapi malah yang lebih parah kalau Pak Edi ini enggak datang. Nah, itu yang malah bahaya. Itu yang malah bahaya. Artinya kalau kan datang pun dan pasti dimaafkan. Iya, pasti dimaafkan. Yang penting ikuti aturan budaya yang para penuntut itu, para
orang-orang yang memberikan pernyataan sikap, aduan dan sebagainya. Itu sih yang jadi garis besar kita, bahwa satu, lebih baik Pak Edi minta maaf, dan pun setelah minta maaf sesuaikan dengan penuntut yang menyatakan sikap, misalnya suku ini atau orang-orang dari DAS ini yang minta Pak Edi untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nanti setelah itu kita akan ya welcome aja sama Pak Edi. Welcome aja ya. Oke. Dari pendapat Gipar sendiri gimana nih, Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan juga kan, bahwasanya yang penting itu kita sebagai orang nih, apalagi kita public figure misalkan, itu harus bisa membaca situasi kedepannya seperti apa yang kita sampaikan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menjadi bumerang kita. Nah, yang seperti kasusnya Bang Edi ini kan, dia itu hanya sebagai perumpamaan kata beliau kan. Tapi perumpamaan yang dia kira itu tidak bisa dikira juga oleh orang lain bahwa itu perumpamaan. Kata orang Dayak itu sebagai penghinaan karena memang benar, tapi bagi Pak Edi itu sebagai perumpamaan. Nah, itu harus kita kaji dulu sebelum kita menyampaikan sesuatu. Nah, ngomong masalah adat nih Kak, kakak berdua kan orang asli dari Kalimantan Tengah ya. Pernah nggak sih ikut prosesi adat, gimana orang menjalankan sanksi adat dan lain sebagainya? Itu bisa di-share nggak Kak pengalaman-pengalaman yang pernah kakak lewati nih? Dari Kak Fazril dulu. Oke. Ini konteksnya karena ini bagaimana kita berkaitan langsung. Mungkin saya cuma bisa menjelaskan gimana di tempat saya kan. Salah satu contoh untuk contoh. Contoh aja. Misalnya kita berkelahi. Berkelahi, siapa yang mulai duluan? Misalnya antara kita berdua kan. Ternyata aku atau kamu yang memulai duluan. Setelah itu kita berkelahi dan salah satu itu ada yang mengeluarkan darah. Nah, itu kalau dalam budaya kami mau nggak mau yang melakukan kesalahan ini yang memalas. Itu fungsinya untuk satu, pertanggungjawaban kita, kedua itu kita memohon maaf, yang ketiga adalah kalau istilah kami itu untuk mendinginkan suasana. Nanti kalau ya istilahnya berdamai untuk mendinginkan suasana kan, nanti kalau tidak didamaikan gitu nanti suatu hari bisa apa celaka dan sebagainya. Nah, itu yang kita hindarkan. Itu mungkin pakai bawa piring dan sebagainya, terus putih. Kita pakai ritualnya telur ayam kampung yang putih, bukan yang ras kan. Bukan yang ras. Telur ayam putih terus pakai koin dicolek. Mungkin dicolek di sini supaya kita pemikiran ini serba dingin, kayak macam telur kan. Telur itu kan filosofisnya dia dingin. Kemudian dioles juga di tangan pakai koin itu, kalau nggak salah di sini supaya hati kita tenang, sama di telapak kaki supaya apa yang kita lakukan ke depan, langkah-langkah kita itu tetap dalam hal-hal yang tidak panas, tidak temperamen dan sebagainya. Itu kalau kita berkelahi. Ada juga satu istilah itu namanya utang, hampir sama juga seperti palas, tapi konteksnya bukan untuk darah-darahan. Biasanya menyinggung dan sebagainya. Nah, itu kalau menyinggung dan sebagainya, kalau di dalam, saya orang Dayak Bayan di Barito Utara, sekitar 8-11 km ke arah selatan, mungkin selatan sedikit. Itu tempat Dayak Bayan. Jadi itu budaya kami, salah satunya adalah utang. Utang itu cuman piring putih dan uang. Nah, itu cuman uang, artinya dia mengaku bersalah. Nah, kira-kira seperti itu. Piring putih itu filosofisnya bahwa membersihkan untuk segala hal apa yang telah polemik terjadi. Nah, tapi biasanya uang itu sesuai perjanjian Bang ya? Iya, ada yang sesuai perjanjian, ada juga yang sesuai adat setempat. Standarnya berapa? Ya, standarnya berapa. Nah, kira-kira gitu. Kalau Gipar nih pengalamannya gimana? Kalau aku sejauh ini ya, kayaknya nggak pernah lihat langsung nih kejadian kayak denda adat atau sanksi adat. Cuman seperti yang Kak Fajar sampaikan juga, karena kami satu daerah ya, sama aja lah, hampir-hampir mirip. Yang paling sering saya dengar itu denda adat namanya kan, seperti Kak Fajar tadi, misalkan kelahi atau misalkan ada singgung-menyinggung, itu memang harus ada denda dari pihak korban tuh, yang kebanyakan kayak kamu harus denda nih, uangnya sekian, harus pakai adat-adat tertentu tadi seperti disampaikan Kak Fajar tadi. Jadi memang Kalimantan itu juga pertama tuh menjaga harga diri. Iya, harkat martabat manusia. Dan memang kalau menurut Ai ya, kalau di review lagi, hal-hal kayak gitu tuh juga mengajarkan supaya kita tuh lebih sopan, lebih hati-hati dalam bertindak. Jadi memang
positif sebenarnya hal Iya. itu dilakukan, juga membelajarkan kan. Nah, kalau dari kasus Pak Edi tadi kan ya seyogianya datang dan hadir ke Kalimantan dan pasti dimaafkan kan? Pasti dimaafkan asal mengikuti prosesi adat dan lain sebagainya. Iya. Oke, seru sekali Kak Iya. pembicaraan kita hari ini dan banyak sekali yang Ai dapat dari adat-adat yang memang Kakak jelaskan tadi tuh. Wah, gila, ternyata itu ya value-nya itu sebenarnya ya membelajarkan karena orang Kalimantan itu kan sopan banget. Iya. Masalah kayak gitu harus lah. Oke. Pertama-tama terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah datang dan buat teman-teman dari ULM Channel. Kalau suka nih sama konten ini dan kalau menurut kalian ada yang ingin di-share, bisa kalian share di komentar dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya karena subscribe itu gratis dan kita bisa bertemu lagi di Pods malam selanjutnya dan terima kasih kepada orang-orang hebat ini. Terima kasih juga kita sudah diundang kan. Iya. Mahasiswa Dayak akhirnya punya suara kan di sini. Mantap. Kita Di Universitas menyediakan Lampung wadah di Mangkurat. sini Iya. untuk khususnya mahasiswa ULM. Oke, mungkin itu saja ya Ayah Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.